Oke, Bapak Ibu, karena malam ini saya akan menyampaikan spesial untuk Mahanta ya. Saya pun akan membahas tentang Mahanta Kopi khusus ya. Bali sudah order langsung satu enam karton. puluh 60 Ah, kemarin, tiga iya, puluh lagi kan Bun. Nah, ada 60 paket langsung dari Bu Asih 60 paket langsung dan dari Purwakarta juga 90 paket langsung. oke. Luar biasa. Manta Jadi mulai naik panggung, Bu. itu kalau ada yang mau lihat ya, stok Mahanta tinggal sekian nih di gudang. Oh, enggak kelihatan Berarti ya. habis Oh, dong. tuh. Tinggal itu nih stok di gudang. Nah, udah tak liatin ya. Jadi kalau selama ini yang kita tahu di luaran sana itu banyak sekali kopi stamina yang sejenis punya kita. Tapi memang ya jam 5 diminum, jam 7 langsung breng gitu ya. Langsung gitu efeknya. Dan ini saya mengamati kurang kurang bagus efeknya gitu. Ada juga yang healing krisis. Itu bukan healing krisis sebenarnya. Itu efek dari obat perangsang yang dimasukkan ke dalam kopi. Ya itu Bapak Ibu. Karena dipaksakan kan itu adrenalin, memicu adrenalin ya, BKO itu bahan kimia obat yang obat perangsang itu dimasukkan ke dalam kandungan kopi. Walaupun ini sudah dilarang sama BPOM, tapi ya kita tahu lah Bapak Ibu ya semuanya under table ya. Ya sudah kita nggak bahas itu. Jadi saya prihatin sekali karena banyak orang yang konsultasi ke saya, bagaimana minum minum kopi ini, minum kopi stamina, itu dia minum jam 5 sore, jam 6 dia kejang. Kejang itu bukan kejang yang bagaimana, badannya kaku, nggak bisa digerakkan. Tapi maaf Bapak Ibu, itunya bangun terus. Jadi berdiri, tapi badannya nggak bisa digerakkan, kaku semua. Akhirnya kan nggak bisa ngapa-ngapain juga dan dia sakit dan bahkan ada pernah yang sampai masuk rumah sakit karena diterjang oleh obat kimia itu ya BKU bahan kimia obat itu yang dengan paksa memicu adrenalinnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi menyebabkan eh, kerusakan sel tentu ya. Memang efeknya instan, tapi benar-benar Ibu Bapak, ketika kita makan mie instan aja, anak kita makan mie instan, itu kita larang ya. Tapi bapaknya sendiri mungkin ada salah satu yang mengkonsumsi yang instan-instan seperti itu. Dan ini makanya kenapa Mahanta hadir, Bapak Ibu, untuk memberikan solusi kepada semua saja sebenarnya, baik itu laki-laki maupun perempuan yang ingin merasakan manfaat daripada kopi Mahanta ini ya. Jadi mungkin akan kita bongkar kenapa Mahanta ini sangat spesial Bapak Ibu. Yang pertama tentunya Mahanta kopi ini sama sekali tidak mengandung bahan kimia obat. Itu yang harus digarisbawahi ya. Saya dirayu seperti apapun tetap pada pendirian saya bahwa kopi Mahanta ini adalah konsepnya meningkatkan stamina ya, kemudian meningkatkan libido, memaksimalkan hormonal, melancarkan peredaran darah. Tidak mengandung BKO, itu yang perlu digarisbawahi. Dan juga kandungan gulanya itu bukan gula putih, Bapak Ibu, melainkan stevia yang dipadu dengan sedikit sekali gula aren ya. Sebenarnya gula arennya itu sangat sedikit karena untuk memberi aroma supaya tidak terlalu nyengat aroma kopi arabikanya. Karena kopi arabika itu strong ya Bapak Ibu, tapi aman di lambung. Kenapa saya memilih kopi Arabica dibanding Robusta? Karena Robusta ini dari rasanya sudah asam. Jadi itu yang bisa memicu meningkatkan asam lambung gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau Arabica itu aromanya strong, tapi dia lembut ya. Ini kafeinnya itu tidak menyebabkan masalah di lambung. Itu poinnya ya di kopi Mahanta ini. Dan kenapa lagi rasanya saya bikin enak? Karena di luar sana kopi stamina itu ada beberapa yang mengatakan bahwa rasanya aneh. Ada yang pahit, ada yang langu, ada juga yang asin. Loh, kok ada kopi asin gitu? Ada, saya juga pernah ngicip itu bener asin ya.
merek tertentu ya. Tentunya dari si pengalaman itu saya berpikir bahwa Mahanta ini menjadi solusi ngopi cantik yang enak gitu ya, gitu Bapak Ibu. Awalnya seperti itu. Nah, kemudian istimewanya lagi ya Ibu Bapak pada komposisinya ya. Jadi komposisi daripada Mahanta Kopi ini memang benar-benar saya memilih ke kualitas daripada bahan, tapi tetap memaksimalkan, tapi soft gitu ya. Jadi yang pertama saya ambil itu adalah Cordyceps, Bapak Ibu. Walaupun di dalam komposisi itu boxnya belum tertuliskan Cordyceps karena bukan Cordyceps bukan termasuk MD ya. Kan BPOM kita MD belum TR. Nah, ini menuju TR. Nanti ketika BPOM kita sudah TR, kita bisa mencantumkan Cordyceps ini di dalam komposisinya apa boxnya itu. Karena Cordyceps termasuk bukan health food, bukan food ya, tapi termasuk sudah merupakan herbal ya. Begitu, Ibu Bapak ya. Jadi manfaat daripada Cordyceps ini sangat luar biasa sekali ya, Ibu Bapak. Jadi zaman dulu Cordyceps ini sudah sudah sering dipakai oleh para raja-raja di zaman apa ya Cina sana dan mereka umurnya di atas 100 tahun rata-rata ya Ibu Bapak. Dan menurut literasi jurnal yang saya baca ada raja itu yang di umur 100 tahun masih bisa menghamili istrinya. Ya, ini berarti kan luar biasa sekali ya. Jadi karena apa? Manfaat daripada Cordyceps ini secara umum dia bisa meningkatkan stamina fisik dan produksi energi sel. Nah, Bapak Ibu, arti daripada stamina itu sendiri selain fisik, ada energi sel namanya. Jadi sel itu pun butuh energi gitu. Tidak secara fisik kita ini. Tanda-tandanya kalau sel kita itu lemah apa? Mengerjakan sesuatu, fisik kita merasa kuat tapi tiba-tiba loyo. Nah, itu sel kita yang kekurangan energi, Bapak Ibu. Nah, lalu dia mendukung fungsi seksual, mendukung fungsi dan meningkatkan libido. Ini secara umum. Dan dia menyehatkan jantung. Jadi, misalkan nih jantung ini kan nanti perpaduan kita ada ginseng juga ya. Jadi ginseng itu kan sedikit bisa memacu adrenalin karena sifatnya yang hangat. Nah, karena ada cordyceps itu direm ya sama cordyceps ini bisa ditenangin jantungnya ini. Nah, kemudian mengatasi masalah disfungsi ereksi. Banyak sekali ibu bapak zaman sekarang ini usianya belum juga 40, tapi sudah banyak sekali yang mengalami masalah disfungsi ereksi. Nah, ini penyebabnya, ini yang harus Bapak Ibu tahu. Penyebabnya karena apa? Banyak sekali Gen Z sekarang ini. Kalau zaman dulu mungkin kita masih eh, apa ya istilahnya melihatlah orang tua kita, nenek kita itu anaknya minimal satu lusin, bener nggak Ibu Bapak ya? Satu lusin loh. 12 kan orang biasa. Mbah, anaknya berapa? 16 ya. Biasa ya Bapak Ibu seperti itu. Karena zaman dulu orang tua kita itu pakai celana kolor. Terus kemana-mana jalan kaki. Nah, celana kolor, sarungan, kayak gitu ya. Nah, sekarang ini pekerjaan Gen Z yang sekarang itu sedikit banyak juga salah satu mempengaruhi proses disfungsi ereksi ini. Pakai pakai celana ketat, pakai celana dalam juga ketat, duduk berlama-lama di meja seperti ini, dan kerjanya di atas meja, jarang olahraga. Nah, ketika duduk dalam waktu yang lama dan menggunakan pakaian ketat, itu akan menyebabkan atrofi atau penyempitan pada pembuluh darah penis yang bagian bawah, di mana yang mengontrol ereksi atau tidak, yaitu corpus cavernosum di bagian bawah. Itu, Ibu Bapak. Jadi, akhirnya karena mengalami atrofi atau penyempitan, sehingga pembuluh darah yang akan masuk ke alat vital itu terhambat.
Nah, itu salah satunya. Yang kedua juga pola makan. Anak-anak zaman sekarang, Gen Z kita itu pola makannya itu sudah sangat amburadul ya. Semuanya serba instant food ya. Ngopinya juga bukan kopi, kopi sasetan. Kemudian minuman mix-mix seperti itu. Bahkan sekarang ini banyak anak-anak SD beberapa kasus yang sudah kena diabetes. Ya, sangat menyedihkan sekali ya Ibu Bapak. Lalu eh, peredaran darah yang menuju ke alat vital itu kan tersumbat gara-gara mengalami penyempitan. Salah satunya karena itu tadi ya Ibu Bapak yang apa namanya? Karena duduk terlalu lama, tidak ada gerakan, jarang olahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin menyebabkan penyumbatan seperti gorengan, lemak-lemak ya. Itu makanan-makanan enak semua, instant food yang sekarang lagi ini. Jadi ini sebenarnya juga masalah kita semua ya. Saya itu sering kali sekarang menemui pasangan yang konsultasi ke saya untuk mendapatkan keturunan. Banyak sekali Ibu Bapak. Makanya daripada itu saya sangat prihatin atau ingin memberikan solusi yaitu kita dengan cara membuat kopi Mahanta ini ya Bapak Ibu, seperti itu. Lalu manfaat selanjutnya, jadi kalau memang itu orang ini bermasalah masalah penyempitan atau atrofi pada korpus cavernosum yang dimana itu adalah merupakan jalur aliran darah ke penis ya. Karena alat vital pria itu bukan daging, bukan otot ya, tapi jaringan spons. Bapak Ibu ingat, saya sudah sering kali ngomong ini adalah merupakan jaringan spons. Spons ini akan terangkat atau akan mengembang ketika ada cairan yang masuk. Nah, cairan yang masuk ini ya hanya darah dari jantung. Makanya obat-obat perangsang itu pasti memicu adrenalin. Nah, makanya Bunda, saya minum kopi stamina jantung saya kenceng banget. Ya, betul. Salah satunya. Kalau kita tidak kuat, ya bagaimana? Jantungnya lemah, dipacu seperti itu, dipaksa adrenalinnya dikencengin oleh obat perangsang yang dimasukkan ke dalam produk kopi atau sejenisnya. Kan bukan hanya kopi, Bapak Ibu, yang bisa menyebabkan seperti itu. Nah, kemudian Cordyceps ini konsepnya adalah mengatasi masalah disfungsi ereksi juga, kemudian memperbaiki kualitas sperma, meningkatkan produksi molekul energi ATP atau sel tubuh tadi, Bapak Ibu. Jadi langsung ke intinya gitu. Nah, juga bisa mendukung aliran darah ke area vitalnya yang tadi saya sebutkan, Ibu Bapak. Jadi dia itu bisa membantu sebagai vasodilator, memvasodilatasi, membuka pembuluh darah yang kemungkinan mengalami atrofi karena beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, itu salah satu manfaat daripada cordyceps dan juga berpotensi untuk meningkatkan kadar hormon testosteron ya. Hormon testosteron itu bisa ditingkatkan kalau kita mengkonsumsi cordyceps. Juga untuk memperbaiki jumlah sperma. Sperma itu kan jumlahnya itu bisa sedikit bisa banyak Ibu Bapak. Terus juga apa namanya? Ada yang sehat, ada yang enggak. Karena di antara sperma yang keluar itu belum tentu ada yang kuat untuk menembus sampai ke mulut rahim dan masuk karena sel telur itu adanya di dalam rahim. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang itu ini ada seminggu yang lalu ada orang konsultasi ke saya itu masalahnya belum punya anak 14 tahun kalau nggak salah ya. Itu masalahnya ada di suami. Ternyata ngaku ya. Iya benar suami saya begini. Jadi gini Ibu Bapak. Kalau kita ada orang yang mengalami seperti itu, apa jawaban kita Mahanta ini sebagai solusi?
Jadi prosesnya begini, Mahanta ini kan pertama tadi sudah saya sebutkan ya, banyak manfaat, tapi salah satu fungsinya juga meningkatkan produksi sperma, jadi lebih banyak dan juga menyehatkan, menutrisi sperma itu sendiri. Jadi dia itu kuat berjuang, ya, kuat berjuang untuk menembus masuk ke dalam mulut rahim. Padahal di situ sifatnya asam macam-macam. Makanya dari 1.000 adanya lagu dari miliaran sel hanya satu yang selamat untuk menembus. Nah, bagaimana caranya supaya apa namanya si laki-laki ini bisa seperti itu? Salah satunya caranya minum Mahanta ini karena di dalam Mahanta ini kandungannya ada cordycepsnya yang bisa untuk membantu untuk memaksimalkan fungsi, kualitas, serta jumlah daripada sperma. Itu salah satu fungsinya ya. Jadi selain itu juga cordyceps ini menjaga daya tahan tubuh ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, adalah manfaatnya ini adalah komposisinya maaf itu adalah white ginseng. Tadi yang sudah cordyceps yang begitu sangat luar biasa ya. Ada juga white ginseng. Nah, white ginseng ini secara umum mungkin ibu bapak sudah sering ya mendengar informasi tentang manfaat daripada white ginseng ini ya. Tapi di sini akan saya jelaskan lagi yaitu secara umum ginseng ini akan membuka aliran darah. Makanya ketika minum Mahanta, Bapak Ibu merasakan hangat di tubuh kita, hangat ya, langsung hangat, efek pertamanya itu hangat. Karena dia langsung dia memvasodilatasi, membuka aliran darah, melancarkan dan terutama itu akan menuju ke korpus cavernosum. Makanya banyak sekali jenis-jenis tumbuhan afrodisiak. Afrodisiak itu adalah tumbuhan seks dan reproduksi, salah satunya ya ginseng ini yang manfaat untuk memvasodilatasi, membuka aliran darah kenceng itu salah satunya ginseng. Nah, karena dia mempunyai sifat hangat, menghangatkan, lalu dia membuka jalan, lalu dia khusus memang menuju ke corpus cavernosum. Sehingga apabila ada sumbatan ataupun penyempitan di area corpus cavernosum yang ada di saluran alat vitalnya pria, ini akan dibuka sehingga ketika jantung ini berdegup karena juga fungsi lain daripada ginseng maupun cordyceps ini meningkatkan libido ya, otomatis adrenalinnya akan meningkat. Nah, ketika adrenalin meningkat, aliran darah pun akan kenceng. Nah, karena sudah dibuka oleh ginseng dan cordyceps, ya, ini akan lancar ke sana. Begitu Ibu Bapak prosesnya. Sehingga ketika aliran darah dari jantung ini menuju ke alat vital itu tanpa hambatan, maka akan bisa maksimal. Baik itu ukurannya, baik itu spermanya, baik itu kondisi spermanya itu sendiri gitu. Jadi ada itu Bapak Ibu kasus ya. Jadi ibaratkan kita tuh punya satu tanaman di pot begini ya. Ibaratkan ini adalah rahim, rahim seorang ibu yang sudah disiapkan sel telurnya di situ menunggu spermanya datang. Akan tetapi problem ada dalam si pria. Nah, si pria ini karena kerjaannya sering duduk dengan menggunakan celana yang ketat sehingga mengalami atrofi atau penyempitan pada korpus cavernosum sehingga tidak bisa tegak maksimal, ibaratkan selang. Selang itu apabila kita kencengin Bapak Ibu, tentunya air semburannya itu kan langsung ke tanaman. Betul kan? Nah, akan tetapi kalau selang ini tidak bisa kenceng, semburannya tidak kuat, kira-kira nggak sampai kan ke tanaman itu. Sehingga berapa kali hubungan, berapa tahun berhubungan, kalau ini masalahnya belum terselesaikan, maka tidak akan pernah ketemu lah antara sperma dengan sel telur.
Nah, ini banyak kasus seperti ini, Bapak Ibu, di luaran sana. Makanya Mahanta sebagai salah satu solusi. Karena apa? Di dalam kopi Mahanta ada cordyceps, ada white ginseng yang di mana manfaat utamanya yaitu bisa untuk apa namanya meningkatkan libido, memperbaiki fungsi apa sperma, apa kualitas sperma, kemudian jumlahnya diperbanyak dan menyehatkan. Tentunya ya Bapak Ibu, dengan ini harapan kita adalah alat vital ini pun berfungsi dengan baik, hormonanya baik, libidonya baik ya. Memang tidak bisa instan karena semuanya berproses, Ibu Bapak. Sudah saya bilang tadi, segala sesuatu yang instan itu tidak baik ya. Seperti itu. Anak-anak kita larang mengkonsumsi sesuatu yang instan ya. Lalu yang ketiga adalah apa namanya? Ini saya sambil buka ini ya, Ibu Bapak. Jadi trigonella setelah cordyceps, ginseng itu ada trigonella ya. Trigonella itu manfaat utamanya sebenarnya Ibu Bapak adalah menstabilkan kadar gula dalam darah. Itu itu yang literasi atau baik itu jurnal yang paling fenomenal. Akan tetapi dia ini juga bisa untuk meningkatkan hormon testosteron pada pria, hormon libido pada pria. Jadi akan mendukung. Makanya saya kalau membuat produk itu selalu komposisi yang ada di dalamnya itu yang sejenis gitu. Misalkan susu saya campur dengan kolagen, pasti nyambung. Pasti mereka saling menguatkan. Tapi kalau susu etawa ini sudah bagus, tapi dicampur dengan sesuatu yang lain, walaupun sama-sama bagusnya, contoh nih, dicampur rempah atau apa, rempah ini bagus, Bapak Ibu. Etawa bagus, tapi ketika dicampur, mereka ini tidak saling mendukung gitu loh. Contoh nih, bakso itu enak. Ya, Bu Asih, bakso enak ya. Sayur lodeh juga enak nih gitu. Tapi apa yang terjadi ketika sayur lodeh dicampur dengan bakso? Ya, bisa ngebayangin kan? Jadi untuk membuat komposisi produk Ibu Bapak itu kita harus teliti, harus mengamati sifat karakter daripada komposisi yang akan kita campur ini. Mereka bisa matching enggak? Mereka bisa saling mendukung enggak? Contoh saja, dalam kehidupan kita sehari-hari, energi yang kita pancarkan, apabila kita ketemu dengan orang yang sefrekuensi, tentunya kita nyambung, kita nyaman, ngobrol 2 jam nggak terasa ya Bu Asih seperti itu. Akan Benar, tetapi benar, benar. ketika kita ini ketemu dengan energi orang yang tidak sepaham, banyak sekali ibu bapak mungkin sudah merasakan, ini agak sedikit melenceng, tapi biar ibu bapak paham bahwa Mahanta itu dibuatnya seperti itu. Ini sebagai contoh. Saya membuat perusahaan ini dengan penuh kasih, dengan hati, dengan cinta. Setiap hari saya menebarkan cinta, energi, semua saya doakan. Akan tetapi bagi mitra yang tidak sefrekuensi dengan saya dari atas, saya mengalirkan, memancarkan energi positif, energi kasih sayang. Tapi bagi yang negatif terhadap saya atau perusahaan, ya ibu bapak tahu mencelat sendiri kan, lepas sendiri. Nah ini contoh, tidak hanya makanya saya selalu menggunakan ilmu energi alam semesta ini untuk menggabungkan semua produk-produk di dalam PT Dendis. Jadi tidak sekedar saya menggabungkan begitu, Ibu Bapak. Paham ya sampai di sini ya? Jadi tidak sekedar kenapa etawagen memang luar biasa. Pertama memang energi yang kita sampaikan, yang saya doakan, niat saya mendirikan PT Dendis ini tidak main-main. Penuh cinta, penuh kasih, pengen ada niat rasa untuk membantu sesama. Itu Ibu Bapak. Makanya jangan salah kalau
kapanpun Ibu Asih ngeklaim riwet 100 juta 2 kali, nggak pernah delay sehari pun. Bener nggak, Bu Asih? Ya, betul. Seperti Jadi kembali ke Mahanta tadi. Kembali ke etawagen juga. Etawagen itu kenapa? Dengan komposisi yang saya masukkan, etawa kolagen dengan kurma, ini satu komposisi yang energi mereka itu best friend gitu loh Bapak Ibu. Makanya jangan heran ketika, wah, kok aku minum etawagen jadi seperti ini ya, minum yang lain enggak ya? Nah, itu salah satunya. Termasuk Mahanta Kopi ini, kenapa saya tidak mencampurkan sedikit pun bahan kimia obat di dalamnya? Saya akan mempertahankan energi alam semesta yang tergabung di dalam produk Mahanta ini akan menyatu, menggerakkan energi yang ada di dalam tubuh ibu bapak semua yang minum Mahanta ini, energinya bisa full. Memang semua bisa melalui proses Bapak Ibu. Sudah terbukti bulan ini di launching Mahanta Kopi. Ada nggak yang dari awal launching sampai sekarang minum? Hasilnya seperti apa? Ada tentunya, ya. Terutama itu yang bukti sendiri adalah Pak Ajis ya. Pak Komisaris kita ini minum Mahantanya 2 kali sehari. Nggak ada capek. Beneran, ini benar-benar terbukti. Dan memang kalau secara ya maaf Ibu Bapak, secara seksualnya memang ya tidak ada masalah gitu aja ya. Saya menjelaskan tidak ada masalah itu. Artinya semuanya ngefek dengan baik. Nah, lalu didukung juga selain tadi ginseng, cordyceps, ada trigonella. Ibu Bapak, trigonella itu sangat bagus, terutama untuk meningkatkan hormonal. Dan trigonella ini juga bisa mengatasi kolesterol, asam urat ya, menstabilkan kadar gula dalam darah. Ini saya ambil karena benar-benar trigonella ini ketika dicampurkan dengan ini tidak saling melemahkan, justru saling menguatkan karena di dalam trigonella ini ada kandungan spesial ya Bapak Ibu ya, yang bisa untuk bahkan dia ini bisa untuk membantu mengatasi nyeri haid pada wanita. Jadi memang Mahanta ini tidak terkhusus kepada pria, tapi juga untuk wanita. Nah, selain itu saya masih tambahkan taurin dan L-karnitin. Ini memang bentuk asam amino ya, bukan tumbuhan. Yang tumbuhan tadi 3 ya Ibu Bapak yang live. Jadi yang kalau taurin L-karnitin adalah sudah berupa asam amino, di mana dia juga bisa meningkatkan vitalitas, meningkatkan hormonal. Bahkan L-karnitinnya itu bisa mengubah energi lemak asam lemak dalam tubuh kita ini menjadi energi. Makanya ketika kita minum Mahanta, kalau kita itu on sepanjang hari, jangan heran. Selain didukung cordyceps, ginseng, trigonella, taurin, L-karnitin. Jadi 5 paket ini sudah merupakan satu komposisi yang asam aminonya itu bisa nyambung, bisa menyatu, ibaratkan teman gitu, best friend gitu loh Bapak Ibu. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan daripada Mahanta Kopi ini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa menjual atau tidak mengkonsumsi Mahanta Kopi karena saya sudah menyiapkan semaksimal yang saya bisa bersama tim apoteker dan R&D untuk menyiapkan produk Mahanta ini menjadi minuman kopi sekarang seterusnya di masa yang akan datang karena sangat aman dikonsumsi setiap hari ya Ibu Bapak, tidak ada alasan untuk tidak mengkonsumsi Mahanta Kopi. Oke. Dan kalau ingin Ibu Bapak maksimal hasilnya, kopi Mahanta bisa dicampur etawagen. Langsung diseduh pakai air panas ya. Dan selain rasanya yang memang begini, manfaatnya tentunya akan lebih maksimal.
Oke, Bapak Ibu, mungkin itu ada yang bertanya malam ini? Atau sudah sangat jelas penjelasan saya? Jelas sekali Bunda, terbukti. Terbukti ya. Terbukti ya tawagin mak Anda satu kan satu tambah luar biasa. Yes.